Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi Najamudin dengan NIM 2102004501026 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsuf atau filsafat. Apa yang dimaksud filsuf atau filsafat? Filsafat berasal dari kata filosofien. Filos yang berarti mencintai, mencari, pencarian akan. Sedangkan sofien berarti cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sedangkan istilah adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang tak ada dalam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai para filsuf dunia. Yang pertama adalah Thales. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales adalah filsuf pertama yang memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air, dan ia memiliki murid bernama Anaximandes. Selanjutnya yaitu Anaximandes. Anaximandes adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximandes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandes adalah filsuf pertama yang meningkatkan bukti tulisan berbentuk prosa. Ia mengatakan kehidupan ini berasal dari air. Selanjutnya yaitu Parmenides, seorang filsuf dari mazhab Elah. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elah, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Ia mengatakan dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada. Selanjutnya yaitu Demokritus. Demokritus adalah seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atomisme. Ia adalah murid dari Leukipos, pendiri mazhab tersebut. Demokritus mengembangkan pemikiran tentang atom, sehingga justru pemikiran Demokritus yang lebih dikenal di dalam sejarah filsafat. Dunia atau semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi, yaitu atom. Atom adalah satuan yang tidak terbagi. Oke, selanjutnya Charles R. Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama dan berkembang dari waktu ke waktu. Ia mengatakan semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Selanjutnya yaitu Herakleitos, adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Ionia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia, ia mengatakan dunia ini tercipta dari api. Filsuf-filsuf tersebut adalah filsuf pertama di dunia. Thales mengatakan dunia ini berasal dari air karena Thales tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air. Jadi, ilmu pengetahuan modern dibangun oleh argumen-argumen. Secara rasio, secara empiris dibuktikan kebenarannya dan hanya pada tataran opini atau argumen saja. Para filsuf ini juga disebut para filsuf alam, karena pemikiran mereka berupaya yang menafsirkan tentang alam, juga berupaya membuat pemikiran mengenai bagaimana alam atau semesta tercipta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat. Yang pertama, materialisme. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa
Di dunia ini tidak ada selain materi atau natur, dan dunia fisik adalah satu. Yang kedua, dualisme. Dualisme adalah ajaran atau paham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Yang ketiga, empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Yang keempat, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Oke, apakah belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Filsafat mode of thinking atau cara berpikir tergantung Anda menggunakan filsafat. Bisa menyerang agama, tetapi bisa juga memperkuat agama. Sebagai misal, di era skolastik muncul filsuf seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Selanjutnya membahas tentang filsuf di era skolastik. Yang pertama, Santo Agustinus. Santo Agustinus dari Hippo juga dikenal sebagai Santo Agustinus atau Saint Augustine. Dalam bahasa Inggris, Beato Agustinus dan Dr. Rahmat adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang awalnya yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Santo berupaya membuktikan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Selanjutnya, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang father dominan Italia, imam Katolik dan dokter gereja. Ia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang berpengaruh dalam tradisi skolatisme, yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai Dokter Angelicius dan Dokter Komunis. Berupaya membuktikan dengan meminjam pemikiran Aristoteles tentang kasa sui atau kasa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Inilah mengapa Bertrand Russell Mei 1872 Februari sampai dengan 1970 mengatakan filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Baik teman-teman, itulah sedikit pembahasan mengenai filsuf atau filsafat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.